Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Smining Room. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Duh, kangen banget udah seminggu gak upload. Mohon maaf karena satu dan lain hal agak mager ya. Memang kalau konsisten sama kayak cerita aku kemarin. Oke, kalian bisa lihat ini kondisi dapur aku tuh sangat berantakan. Nah, ini di meja minibarnya itu ada banyak cemilan serta dinosaurusnya anak aku. Jadi mumpung dianya masih tidur, ini aku mau beres-beres terlebih dahulu. Karena kalau misalnya nyapu itu bakalan menimbulkan suara ya. Jadi ini aku inisiatif untuk beresi dapur sembari menunggu anak aku. Oh iya, BTW aku udah selesai masak ya. Nah, ini aku mau masuk dulu ke dalam tempatnya. Aku masak yang simple-simple aja, cuman nyambel ikan kerisi doang. Lanjut di meja minibar ini itu yang paling cepet banget untuk dia berdebunya. Ini aku mau lap aja sama si pembersih untuk pembersih dapur ya. Si pembersih ini memang baunya kurang enak menurut aku ya. Ada satu merek dia wanginya kurang enak. Tapi aku nanti bakalan cari yang bener-bener wanginya enak serta biar bisa bersih. Oke, lanjut. Ini nasi yang sisa kemarin. Mau aku bersih dulu sebelum aku masak lagi nasinya. Iya, ini rice cooker yang udah 3 tahun umurnya semenjak aku nikah. Jadi ini si perjalanannya aku juga pengen ganti sih, tapi belum tahu mau ganti yang gimana. Karena dia yang untuk cetekan yang on off-nya itu atau dia yang untuk masak atau manasi itu udah lumayan susah dipencetnya. Udah gitu juga kabelnya juga udah mulai kemarin ya waktu di rumah kontrakan karena banyak tikus, jadi udah sering dimakani tikus gitu pada saat akunya mudik. Jadi karena ya masih nunggu lah, karena juga kita pengeluarannya masih banyak ya. Kemarin baru renov teras, terus pokoknya banyak deh. Jadi ini nanti dulu deh gitu. Oke, lanjut karena di bawah ini tuh aku nyimpen untuk si kepala chopper aku. Ini aku mau beresi terlebih dahulu. Nah, udah beres, aku mau letak-letakin di tempatnya seperti semula. Lanjut kita untuk nah ini dia aku mau semprot terlebih dahulu. Ini untuk meja yang di bawah minibar aku. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya yang kemarin, karena aku belum juga sempet bikin room tournya untuk bagian dapur. Jadi kalian bisa lihat aja nih tipis-tipis di sini. Lanjut, nah piring itu berserakan banget ya. Jadi ini aku mau cuci-cuci. Sengaja aku percepat karena memang durasinya agak lumayan lama. Dan ini tuh aku dengar suara anak aku dan bener aja ternyata dia udah bangun. Dan aku nungguin dia sampai datang. Jadi itu alhamdulillahnya dia kalau misalnya udah bangun tidur, dia tuh langsung jalan nyari di mana mamanya atau di mana ayahnya gitu, langsung nyamperi kalau misalnya dia itu udah bangun. Jadi kayak ngasih tanda gitu. Dan alhamdulillahnya tuh dia udah nggak nangis lagi. Tapi ya ini yang wajib banget itu sebelum dan sesudah bangun tidur ialah minum susu. Nah, ini dia anak aku minum susu. Yang paling gemes itu lihat ekspresinya setelah minum susu. Oh, sumringah banget. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Karena anak aku udah bangun, ini langsung aja aku mau beres-beres si kamar yang kedua ini. Kamarnya anak aku. Nah, dia ngelihat kamera lagi on, nggak sabar tuh mau ambil kameranya, terus mau senyum-senyum sendiri gitu. Lucu banget sih. Oh iya, buat yang belum kenal, anak aku ini namanya Ara. Halo Om Tante, salam kenal. Oke, ditinggal sebentar ya. Mamanya beberes, mau buka jendela dulu sama mau ngerapihi kamar. Nah, untuk di pagi hari itu aku selalu kayak gini ya. Jadi setelah suami aku pergi kerja, itu kalau misalnya anak aku belum bangun, aku biarkan dulu dia tidur sampai puas. Karena kalau dibanguni itu aku kayak kasihan gitu ya. Tapi memang ada jamnya. Jadi kalau dia bangun pagi tuh nggak boleh lewat dari jam 9 karena bakalan ganggu jam tidur dia pada saat di siang hari. Jadi ketika suami aku pergi kerja gitu ya, kayak pagi kayak tadi itu aku siapi bekalnya dan makan sarapannya. Terus juga aku siapi untuk sarapannya anak aku. Walaupun kesiangan kayak gini tuh anak aku bangun tuh nggak apa-apa karena aku juga punya waktu untuk beres-beres. Karena kalau misalnya anak aku bangun, kalau akunya lagi di dapur
dapur biasa ya, diteriaki, ditarik-tarik, terus kayak nggak rela gitu kalau misalnya aku beberes tapi nggak di deketnya dia. Sementara dianya itu paling anti banget kalau aku itu di dapur lagi ribet atau lagi nyuci piring atau apa, itu dia paling nggak suka banget. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Kalau misalnya yang udah punya anak itu pasti paham ya, karena aku pun dulu awalnya itu nggak sampai kepikiran kayak begini, curi-curi waktu, kapan waktu senggang, beresin yang ini, beresin yang itu, apalagi sambil nge-record kayak gini tuh kayaknya effort banget, karena waktunya pasti bakalan kemakan 2 kali ya. Tapi kalau misalnya dijalani dengan ikhlas, terus pokoknya enak aja gitu ngejalaninya, kalau memang hati kita itu lagi enak gitu. Terus juga kalau misalnya kayak bikin konten kayak gini tuh juga aku sih suka juga sih, sambil mengisi kekosongan karena kita kan di rumah aja. Pokoknya semangat buat ibu-ibu masa depan. Ibu-ibu yang hanya mengurus rumah dan anak serta suami tanpa bekerja, ya kerjanya di rumah, nyibukin diri, apapun itu pokoknya dijadikan kesibukan. Oke, karena cuci piringnya udah beres, ini aku mau langsung aja masak nasi karena juga udah mau siang ya. Ini sekitar jam 9. Kalau ada yang tanya anakku mana, anakku lagi ya nonton TV ya. Jadi aku setel YouTube-nya dia di TV, ya udah anteng aja gitu. Jadi karena aku juga masih punya kerjaan yang tinggal sedikit lagi ini selesai, jadi aku pastikan anak aku nonton dengan anteng dulu tanpa mengganggu. Oke, lanjut, mau beresin semua yang ada di meja ini. Ini itu adalah kolak yang aku bikin kemarin, jadi ini sisanya yang udah aku angetin. Mau langsung aja aku taruh di tempatnya, terus mau cuci si pancinya. Dan mohon maaf banget jangan pada salpok sama si belakang kuali pancinya yang lumayan hitam, karena memang belum aku sikat, karena sikat besinya juga udah aku buang kemarin, belum sempet beli, tapi next aku bakalan beli. Nah, ini tuh yang baru aku masak supnya anak aku, sup wortel, karena dia nggak suka sayur yang lain-lain, dia itu hanya sukanya si wortel ini. Jadi ya seminggu 3 kali aku bikin si sup wortel ini. Setelah beres semua, ini aku mau bersihkan seluruh yang ada di meja ini. Jadi ini tuh aku pakai kompor yang kompor tanam ya. Aku juga udah bikin reviewnya di video aku sebelumnya, kalian tinggal cek aja. Ini tuh harganya lumayan sangat affordable dari si kompor tanam lainnya, tapi minusnya itu kalian bisa lihat di bagian tungku yang dia bikin api, tempat apinya itu udah bekarat ya. Ya nggak apa-apa sih, karena pun juga aku belinya juga dengan harga yang cukup ramah di kantong. Jadi itu sebenarnya memang ada rupa, ada harga. Jadi kalian kalau mau misalnya yang bagusan, itu kalian bisa beli yang merek Moderna yang 2 tungku, yang harganya cukup pricey menurut aku. Tapi sih alhamdulillahnya si kompor itu tuh lumayan awet ya. Tapi next aku bakalan kasih reviewnya ke kalian, perbedaannya. Terus yang udah aku pakai selama jangka, kalau bulan ini sih itu udah termasuk 7 bulanan ya aku pakai si kompornya ini. Nantilah aku review lagi, aku kasih update-nya lagi sama kalian, worth it nggak dibeli, terus aman nggak, karena kan banyak banget isu kalau misalnya pakai kompor duduk ini atau kompor tanam itu tuh banyak banget isunya kalau dia tuh gampang meledak ya. Tapi nanti bakalan aku bahas, pokoknya full, kalian tunggu aja ya. Nah, beres lah kalau misalnya udah bersih-bersih sink kayak gini tuh artinya pekerjaan kita sudah selesai, beres-beres di dapurnya. Karena untuk bagian sink ini adalah bagian paling terakhir setelah semuanya kalian bereskan. Nah, ini dia kondisi ke dapur aku pada saat setelah dibersihkan. Alhamdulillah banget, walaupun masih banyak kurangnya, tapi ini alhamdulillah lebih dari cukup untuk aku memasak dan memberikan hidangan yang terbaik untuk keluargaku. Karena juga prinsipku itu nggak boleh ngelebihin
isi kantong ya harus disesuaikan sama isi kantong, karena kalau dilebih-lebihkan itu ya bikin pusing kepala gitu. Seadanya aja, yang penting nyaman. Dan si kompor cantik ini itu tuh banyak banget orang yang salpok karena ya dia bagus, terus juga untuk ukiran-ukirannya itu nggak terlalu banyak, lebih ke polosan, jadi masuk sama tema si meja aku yang hitam-hitam. Baiklah, sampailah kita di akhir video. Semoga video ini menginspirasi kita semua, terus juga menambah semangat untuk lebih semangat lagi dalam tugas negara sebagai ibu rumah tangga. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta pengucapan, terus juga pada saat pengambilan gambar yang kurang profesional. Aku mohon maaf banget karena kita juga, aku masih baru pokoknya. Dan jangan lupa untuk terus dukung aku, klik tombol subscribe, jangan lupa like, komen, dan tonton semua video aku sampai selesai ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.